Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk dari pelajaran pertama dari kitab Sharaf Mustawa Tsani dari Silsilatut Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Silakan dibuka kitabnya halaman yang ke-16 di sini ya. Halaman 16. Kita masuk di Al-Wahdatul Ula, bagian pertama. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Perhatikan susunan ini. Al-Wahdatu Al-Ula, bagian pertama. Al-Wahdatu itu mu'annath ya. Mu'annath itu perempuan ya. Al-Ula juga ikut mu'annath. Ad-Darsu mudzakkar, Al-Awwalu juga mudzakkar. Ini namanya susunan, masih ingat yang sering kita sampaikan ataukah yang pernah kita sampaikan di pekan bahasa, meskipun ini adalah lebih menjurus kepada pelajaran nahwu, tapi enggak mengapa untuk kita ingatkan di pelajaran sharaf ini karena keduanya itu saling berkaitan. Nahwu dengan sharaf itu saling berkaitan. Sehingga perlu kita saling mengingatkan. Di sini Al-Wahdatul Ula, bagian yang pertama, Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Ini namanya susunan na'at dan man'ut. Perhatikan ya, na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Na'at itu bagian yang kedua dari kata yang ada di sini itu, Al-Wahdatu Al-Ula. Ini Al-Ula itu na'at, man'utnya Al-Wahdatu. Ad-Darsul Awwalu, Ad-Dars itu man'ut, na'atnya adalah Al-Awwalu. Jadi na'at ikut man'utnya dalam beberapa keadaan, dalam 4 keadaannya. Yang pertama tadi dari sisi jenis kelaminnya. Kalau man'utnya itu mu'annath, ikut mu'annath. Kalau mudzakkar ikut mudzakkar, ya. Perempuan ikut perempuan, laki-laki ikut laki-laki. Yang pertama satu. Kemudian yang kedua dari sisi i'rabnya. I'rab itu harokatnya ya, harokat akhirnya. Kalau marfu ikut marfu, contohnya ad-darsu, marfu ya dhammah, al-awwalu juga dhammah. Jadi jangan sampai dibaca ad-darsul awwala, jangan sampai. Ad-darsul awwali, jangan sampai. Tapi ad-darsu ya al-awwalu. Ikut ya. Ikut man'utnya. Ya, al-wahdatu al-ula. Ya. Ini yang kedua, i'rabnya. Kemudian yang ketiga, ikut dalam hal nakirah dan ma'rifahnya. Masih ingat ya? Pembahasan isim dilihat dari ta'yinnya, ada nakirah, ada ma'rifah. Di sini contoh, man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya juga ikut ma'rifah. Tanda ma'rifahnya dengan alif lam. Ad-darsul awwalu, ad-darsu al-awwalu, al-wahdatu al-ula. Ada alif lamnya dua-duanya, karena man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga ikut ma'rifah. Selanjutnya yang keempat, yakni mengikuti dalam hal jumlahnya. Kalau mufrad, tunggal ikut tunggal, mutsanna ikut mutsanna, dua ikut dua. Kemudian jamak ikut jamak. Di sini contoh yang tunggal ya, yang mufrad, al-wahdatu al-ula, ad-darsu al-awwalu. Ini na'at ikut man'utnya dalam 4 keadaan. Jenisnya, ya, kemudian i'rabnya, penentuannya, dan jumlahnya. Ya. Ini 4 keadaan ya. Ini mengingatkan kembali pelajaran yang sudah berlalu. Sekarang kita masuk di al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Azuma ya'zumu. Diperhatikan harokatnya ya. Azuma didammahkan ain fi'ilnya. Kemudian ya'zumu juga didammahkan ain fi'ilnya. Pernah kita pelajari di pelajaran yang telah kita sampaikan di pekan bahasa ya. Ada bentuk wazan namanya dhammu dhammin, didammahkan dua-duanya. Ain fi'ilnya fi'il madhi maupun ain fi'ilnya fi'il mudhari. Contohnya di sini azuma ya'zumu. Wazannya adalah fa'ula yaf'ulu, yakni dhammu dhammin, bab yang kelima. Masih ingat ya? Artinya adalah besar. Kemudian thawabun. Thawabun itu adalah pahala. Qaruba yaqrubu juga sama dhammu dhammin, didammahnya, didammahkan ra-nya pada fi'il madhi dan ra-nya pada fi'il mudhari. Qaruba yaqrubu, dekat. Haruma yahrumu, haram. Ini contoh-contoh dhammu dhammin semua tadi. Kemudian sekarang khataba yakhtubu, baru fathu dhammin, yakni berkhutbah. Ini contoh
kata-kata baru baik fi'il maupun isim. Dihafalkan baik-baik ini arti dari fi'il-fi'il tersebut. Setelah yang sebelumnya tadi yang telah kita sebutkan dalam materi yang sebelumnya, maka ini juga dihafalkan. Selanjutnya al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru. Auzanun bentuk jamak dari wazan. Waznun ini mufrad, auzanun jamak ya, wazan-wazan. Timbangan-timbangan. Harakatun ya, ini harakat, nanti ada harakat fathah, kasrah, dhammah, sukun dan seterusnya, itu harakat namanya. Fa'ul fi'li. Ya, ini ada istilah nanti fa'ul fi'li, yakni huruf yang pertama pada fi'il disebut dengan fa'ul fi'li. Ainul fi'li huruf yang kedua disebut dengan ainul fi'li. Lamul fi'li huruf yang ketiga disebut dengan lamul fi'li karena timbangannya fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Masih ingat ya? Kemudian ada harakat namanya al-fathatu, harakat fathah. Nanti ada istilah lain yang kita sebutkan al-fi'lul madhi tsulafi. Kemudian juga ada al-kasratu, harakat kasrah, maftuhun yang di fathah, madmumun yang di dhammah, maksurun yang di kasrah. Ini istilah baru yang ada dalam pelajaran pertama ini. Kita langsung masuk di bacaan yang ada dalam pelajaran ini. Kita baca sama-sama, saya baca nanti antum ikuti. Ya. Ikuti sambil berlatih baca ya. Saya contohkan nanti antum ikuti. Harokat-harokat akhirnya terutama diperhatikan. Ya. Salatul Jumu'ati. Salat Jumat. Ini namanya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Ini salat pada hari Jumat. Salatul Jumu'ati. Maka ti-nya itu dikasrah karena mudhafun ilaih. Masih ingat pelajarannya ini? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Salatul Jumu'ati. Salat Jumat. Salat maksudnya pada hari Jumat. Salatun fil Jumu'ati. Fi yaumil Jumu'ati. Maksudnya seperti itu ya. Ini namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Sehingga Jumu'ati dikasrah. Kita ingatkan bahwasanya mudhaf dan mudhaf ilaih itu memiliki 3 makna sebagaimana telah kita sebutkan di pelajaran pekan bahasa ya. Yang pertama tadi contohnya dalam makna di ya, fi tadi ya. Salatul Jumu'ati yakni salatun fi yaumil Jumu'ati. Salat pada hari Jumat ya. Tapi tulisannya salatul Jumu'ati saja. Yang kedua makna kepemilikan, misalkan kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad ya. Ini makna kepemilikan ya. Kitabun li Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Yang ketiga makna dari, makna min. Contohnya misalkan babul hadidi. Yani babun min hadidi ya. Babun minal hadidi. Ya, yani pintu yang terbuat dari besi, pintu besi, babul hadidi. Ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Dikasrah bagian kedua. Nah, salatul Jumu'ati. Contoh ya, sekedar mengingatkan kembali. Kita baca. Qalat Hindun libniha Ibrahima. Hindun berkata kepada anaknya, yakni Ibrahim. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku. Ini ada bentuk tasghir ya. Masih ingat tasghir? Di pelajaran pekan bahasa tasghir ya, bunayya. Bani ibnun menjadi bunayya. Ini menunjukkan kasih sayang ya. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku. Annahu idha hana waktu salatil Jumu'ati. Bahwasanya apabila masuk waktu salat Jumu'ah, harumal bay'u, maka jual beli haram. Jual beli menjadi haram. Ya, ini jelas ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Ini menunjukkan bahwasanya setelah masuk waktu salat Jumat tidak boleh lagi untuk melakukan transaksi jual beli. Harumal bai'u, jual beli menjadi haram. Walidzalika 'azuma thawabul mubakkirina ila salatil Jumu'ati. Oleh karena ini pahala orang yang bersegera kepada salat Jumat itu 'azuma, besar. Untuk menerjemahkan fiilnya itu diakhirkan daripada fa'ilnya ya, pelakunya ya. Kemudian selanjutnya halaman yang ke-17 ya. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Ibrahim memahami apa yang ibunya katakan kepadanya ya. Wa kharaja minal baiti, dan Ibrahim pun keluar dari rumah. Wa dakhalal masjid, dan beliau pun masuk masjid. Wa bakkara ma'al mubakkirin, dan bersegera bersama orang-orang yang bersegera. Fasalla tahiyatul masjid, kemudian beliau salat tahiyatul masjid. Siapa ini? Beliau ini Ibrahim ya, masih ya.
Wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim, kemudian membaca sesuatu, maksudnya sedikit dari Al-Qur'anul Karim. Wa indama qaruba waktu salati, dan ketika waktu salat sudah semakin dekat, nadal muadzinu lis salati wa khatabal imamu. Muadzin pun mengumandangkan adzan untuk salat dan imam pun berkhutbah. Wa sami'a Ibrahimu al-khutbata ma'an nasi, dan Ibrahim mendengar khutbah bersama manusia. Thumma shallal fardhata, kemudian beliau pun salat fardu, wa raja'a ila baitihi, dan kembali ke rumahnya. Ini selesai bacaan yang ada dalam pelajaran ini. Pelajaran pertama ini banyak sekali contoh-contoh fiil. Ya, di antaranya tadi telah kita sebutkan ya. Qalat ini fiil. Kemudian hana fiil juga. Haruma, azuma, ya. Kemudian selanjutnya juga fiil yang lain yang telah kita sebutkan. Fahima, qalat, kharaja, dakhala. Ya, ini contoh fiil ya. Kemudian qara'a. Kemudian selanjutnya qaruba, ya. Kemudian khataba, sami'a, ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh fiil. Sebelum kita jelaskan tentang fiil-fiil tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu antum jawab dulu. Al-as'ilah, madza qalatil ummu li Ibrahim? Apa yang ibu katakan kepada Ibrahim? Tadi telah kita sebutkan ya, di sini jawabannya, ya bunayya, annahu idza hana waqtu salatil jumu'ati harumal bai'u wa dzalika 'azuma wa lidzalika 'azuma thawabul mubakkirina ila salatil jumu'ati. Ini ya jawaban yang pertama tadi. Soal yang kedua, madza fa'ala Ibrahimu ba'da dukhulil masjid? Apa yang Ibrahim lakukan setelah masuk masjid? Ini jawabannya ya, shalla tahiyatal masjidi wa qara syai'an minal Qur'anil Karim. Ya. Kemudian selanjutnya, madza hadatsa ba'da an qaruba waktu shalah? Apa yang terjadi setelah waktu salat dekat? Jawabannya di sini ya. Nadal muadzinu lis salati wa khatabal imamu. Ini ya. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Ini diperhatikan baik-baik maknanya. Kalau perlu ditulis, yang belum tahu kalimat-kalimat yang masih asing tadi ditulis ya di bawahnya, di bawah kitab yang antum miliki, tulis supaya nanti nggak terlewat bawahnya. Saya ingatkan satu prinsip supaya antum bisa. Jangan sampai terlewat satu kata pun dalam pelajaran yang antum pelajari kecuali antum sudah tahu maknanya. Belum hafal nggak masalah, yang penting ditulis dulu. Nggak langsung hafal namanya, hafalkan proses ya. Yang penting antum tulis dulu di kitab antum, di buku tulis atau di kitab antum, supaya nanti kalau pas membuka lagi, oh ini ada terjemahannya ini. Jadi sekali lagi jangan sampai terlewat satu pelajaran pun kecuali antum sudah menguasai, sudah tahu semua kata-kata yang ada dalam pelajaran itu. Fa insyaallah kalau dengan seperti itu antum nanti akan mudah di dalam mengikuti pelajaran. Wallahu taala a'la wa a'lam.